Kan di kondisi non-krisis pun, vaksinasi untuk anak, vaksinasi untuk balita itu kan tidak digratiskan gitu ya. Kenapa vaksin kali ini tuh harus berbayar? Vaksinasi gotong royong ini diperuntukkan kepada badan usaha, badan hukum, perorangan, individu, termasuk warga negara asing, bukan kepada rakyat. Sejak awal skenario vaksin berbayar, keuntungannya memang sangat menggiurkan. Jadi harapan rakyat untuk dapat vaksin besok akhirnya bisa pudar karena mereka menganggap vaksin itu diutamakan pada mereka yang berbayar. Psikologi ini udah berjalan. Sedikit saja Bang, kami minta konfirmasi mengenai hibah tadi 500.000 itu betul? Ya atau tidak? Ya, ini kan sekarang yang dibincangkan juga ya. Saya mau katakan bahwa singkat saja Bang Abalin, waktu kita tidak banyak. Halo. Betul hibah dari Uni Emirat Arab 500.000 Sinovac yang kini diperjualbelikan? Nah, kata-kata yang diperjualbelikan yang saya kira kurang ini ya. Tetapi begini, yang harus dijelaskan nanti itu mungkin karena hari ini mulai diberlakukan ya, mungkin hari ini mulai diberlakukan. Saya kan siang nanti diundang juga oleh TV. Betul atau tidak sih Bang? Singkat saja karena waktu kita tidak banyak Bang Abalin. Siang saya akan menjelaskan itu Maria. Oke. Diberitakan sebelumnya, rencana pemerintah menjual vaksin COVID-19 secara umum menuai protes publik. Pasalnya, vaksin COVID-19 yang diperjualbelikan dianggap justru akan meningkatkan penderitaan rakyat. Jadi nggak ada sedikit pun semacam empati. Ini kan artinya pemerintah hatinya busuk. Tidak ada empati sama sekali nggak bisa lihat bahwa yang terkapar selama ini itu karena vaksinnya kurang. Sekarang vaksin yang kurang itu diprioritaskan buat mereka yang berbayar. Itu tuh kita bisa dengar nanti, enggak, itu nanti buat yang gratis juga ada. Iya, tetapi vaksin itu tidak cukup. Hingga Fadlizon juga menolak vaksinasi berbayar tersebut dibeli pakai uang rakyat, dijual ke rakyat. Jadi dalam keadaan demokrasi melemah, nggak ada oposisi yang mengontrol, maka suka-suka presiden untuk putar-putar istilah segala macam, tuh mikro segala macam, nanti gratis tiba-tiba bayar segala macam. Dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Jadi tetap kita dipermainkan sebetulnya tuh, dan itu udah sangat sangat BIADAB, sangat biadab. Apakah ini cara pemerintah untuk melakukan penghematan pada biaya kesehatan atau untuk menekan rakyat? Sebab keputusan mengkomersialkan vaksin sangat berbanding terbalik dengan upaya percepatan vaksinasi gratis di seluruh pelosok negeri. Faisal Basri ungkap skenario awal bisnis vaksin berbayar Rp100.000 sekali suntik, rentenya Rp17 triliun. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda vaksin individu berbayar yang digawangi perusahaan BUMN PT Kimia Farma. Bagi ekonom senior Faisal Basri, sejak awal skenario vaksin berbayar, keuntungannya memang sangat menggiurkan. Berdasarkan skenario awal, bayangkan betapa menggiurkan bisnis vaksin BUMN kalau untungnya Rp100.000 per suntikan, rentenya senilai Rp17 triliun. Kata Faisal Basri di akun Twitternya. Saking menggiurkannya keuntungan vaksin mandiri tersebut, Faisal Basri menganggap vaksin gotong royong tak ubahnya praktek rente. Makanya ada vaksin gotong royong, lebih tepat vaksin rente.
Sambung Faisal Basri, skenario vaksin berbayar tersebut sudah ia cermati sejak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masih menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN 1 pada November 2020 lalu. Budi Gunadi mendapat tugas dari Kementerian Kesehatan yang saat itu dipimpin Terawan Agus Putranto untuk mengadakan dan mendistribusikan sekitar 172,61 juta dosis vaksin melalui skema vaksin mandiri. Saat itu, Kementerian BUMN diberi tugas penyuntikan vaksin COVID-19 kepada kelompok penerima masyarakat dan pelaku ekonomi bergolong mampu sebanyak 74,04 juta orang. Dari sejumlah inilah dapat kemungkinan keuntungan yang didapat bila vaksin berbayar benar-benar dilaksanakan pemerintah. Hingga Fadlizon juga menolak vaksinasi berbayar tersebut dibeli pakai uang rakyat, dijual ke rakyat. Diberitakan sebelumnya, rencana pemerintah menjual vaksin COVID-19 secara umum menuai protes publik. Pasalnya, vaksin COVID-19 yang diperjualbelikan dianggap justru akan meningkatkan penderitaan rakyat, di mana vaksin COVID-19 berbayar akan dilakukan melalui perusahaan BUMN tersebut. Hal itu diungkapkan oleh anggota DPR RI, fraksi Partai Gerindra, Kamrus Samad, di mana vaksin COVID-19 berbayar akan dilakukan melalui perusahaan BUMN tersebut. Dia mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945, negara mewajibkan melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Dia menegaskan program vaksinasi seharusnya dilakukan secara gratis tanpa harus menambah beban masyarakat. Anggota Komisi 6 DPR RI itu mengungkapkan dirinya bakal mempertanyakan vaksinasi berbayar kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, khususnya pada penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dikelola Kementerian Keuangan. Kita akan pertanyakan ke Menteri Keuangan tentang penggunaan APBN 2021 senilai 97 triliun rupiah untuk kesehatan termasuk membeli vaksin. Kamrus Samad juga mempertanyakan apakah ini cara pemerintah untuk melakukan penghematan pada biaya kesehatan atau untuk menekan rakyat, sebab keputusan mengkomersialkan vaksin sangat berbanding terbalik dengan upaya percepatan vaksinasi gratis di seluruh pelosok negeri. Apakah keputusan ini terbaru untuk menghemat biaya kesehatan atau untuk meningkatkan penerimaan rakyat di atas penderitaan rakyat? Apakah hal ini pantas? Tugasnya. Begitu juga datang dari Fadlizon. Anggota Komisi 1 DPR RI itu meminta agar vaksin gotong royong berbayar harusnya dibatalkan, bukan ditunda. Uang membeli vaksin pakai uang rakyat terus dijual lagi ke rakyat. Semoga juga bukan vaksin hibah negara sahabat yang diperjualbelikan, tulis Fadlizon dalam akun Twitternya. BUMN itu bentuk intervensi negara untuk melayani rakyat, bukan cari untung dari rakyat. Banyak